Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah disempatkan waktunya untuk hadir pada malam ini untuk kita belajar bareng-bareng mengenai valuasi bisnis. Hari ini kita akan belajar bareng dengan Mas Ade. Mas Ade, suaranya sudah bisa ini Mas masuk ya. Coba mungkin tes suara juga dari Mas Ya, Ade. Mas, Oke, sudah dengar, ya. Mas? Oke, sudah Mas. Yang lainnya mungkin sudah bisa dengar suara Mas Ade juga ya, agar nanti nggak ada kendala atau ada keluhan kurang keras atau apa gitu. Ya, teman-teman yang tadi belum sempat mengisi daftar hadir, nanti mungkin bisa di akhir sesi saja ya untuk melakukan absensi. Karena ini sudah lewat 13 menit, mungkin langsung saya serahkan ke Mas Ade untuk memulai materi pada hari ini. Silakan, Mas. Oke, makasih, Mas. Dan teman-teman TSA lain. Dan ada Mbak Septi juga ya. Halo Mas, lama tak berjumpa. Mbak Nika, ini layar saya udah kelihatan. Udah kelihatan Sudah, Mas. sih kalau di aku. Oke. Oke, jadi selamat malam teman-teman ya. Assalamualaikum. Jadi di sini teman-teman dikumpulkan oleh teman-teman dari TSA ya. Ini Mbak Nika, Ya, Mas. aku masih belum paham ini acara di balik diadakannya pelatihan ini gitu. Bisa dijelaskan sebentar nggak, Mbak? Iya. Oke, siap. Makasih Mas Ade. Jadi sebelum acara ini dilaksanakan itu ada saya dan Mbak Septi untuk create pelatihan yang untuk membantu teman-teman untuk evaluate untuk upgrade ilmunya untuk membangun sebuah bisnis, Mas. Jadi ada pelatihan terkait manajemen keuangan, ada pelatihan terkait perpajakan, dan kemarin sudah ada gimana caranya untuk apa yang dibutuhkan ketika nanti presentasi atau menghubungi sebuah investor seperti itu. Dan selanjutnya ini ada ilmu tentang valuasi bisnisnya juga gitu. Oke, berarti Ini teman-teman yang datang di sini itu sudah mungkin ada seleksinya Mbak Septi atau memang ini semua sudah terpilih sesuai spesifikasi dari inkubator. ini program Accelerate ya Mbak Septi ya? Bukan Mas, ini beda. Ini aku nambahin ya. Jadi teman-teman yang yang ikut malam ini tuh ada program sendiri namanya kerjasama sama Kementerian Koperasi. Jadi teman-teman ini Gitu. terpilih dapetin pendanaan untuk pengembangan produknya, sekaligus juga dapat fasilitasi inkubasi dari kita. Selain ada mentoring, training, juga coaching, kayak gitulah. Salah satunya training ini. Nah, training ini kita minta bantuan PTTS Science Academy untuk jadi penyedia trainernya. Oke. Salah satu materinya ini nih untuk valuasi bisnis. Karena kan kadang gini ya, teman-teman, misal nanti ada acara pitching nih ya, nanti di akhir program ini pengennya ada pitching gitu kan. Takutnya kalau waktu ditanyain sama investor nih ya, valuasi bisnismu gimana nih, nggak ngerti nih ya, takut nggak bisa ngitung. Malah ada yang nggak ngerti valuasi bisnis itu apa ya gitu. Takutnya itu seperti itu. Jadi biar paling tidak ada pencerahan lah. Oke. Seperti apa sih valuasi bisnis ini, ngitungnya seperti apa, kayak gitulah, kurang lebih Oke. seperti itu. Ya. Paham. Ya, makasih Mbak Septi. Nah, oke. Jadi ini saya sedang berhadapan dengan para founder perusahaan ya nih. Ini agak membuat gugup juga ya, karena ibaratnya
teman-teman yang sekarang berperan sebagai founder, menurut saya nih ya, menurut saya adalah golongan-golongan orang yang elit. Kenapa elit? Karena kalian itu adalah bisa dibilang ujung tombak dari digital ekonomi di Indonesia yang sedang bertumbuh gitu. Jadi ibaratnya kalian garda terdepan dari digital ekonomi yang akan mungkin 10 atau 20 tahun lagi menjadi besar gitu. Jadi ini lumayan menantang ya. Jadi begini teman-teman ya. Jadi saya nggak menganggap ini sebagai pelatihan atau training atau seminar atau apalah. Saya maunya menganggap ini sebagai kita diskusi ya. Jadi saya berharap kita bisa sering arah gitu ya. Jadi kalau bisa interaktif itu lebih bagus. Jadi teman-teman feel free aja untuk ketika saya lagi jelasin atau apa untuk menginterupsi itu silakan ya kalau ada pertanyaan. Oke teman-teman, itu pendahuluannya. Ini sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Jadi mungkin di sini Mbak Nika atau teman-teman TSA sudah menyampaikan profil saya atau apa sebelumnya, tapi coba saya izin sekali lagi untuk memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya Ade Indriawan ya, seperti tertulis di slide. Jadi kenapa saya mengisi acara sesi diskusi tentang valuasi bisnis kita kali ini? Karena teman-teman, jadi saya dulu lulus dari Teknik Industri ITS tahun 2013 ya. Sejak saat itu saya berkecimpung di dunia penilaian perusahaan atau corporate valuation ya. Cuma memang bedanya adalah dulu saya sampai sekarang ya, saya berkecimpungnya di valuasi perusahaan yang sifatnya konvensional atau yang sudah well established, yang sudah berdiri mapan, yang punya revenue stabil, market share yang sudah nggak goyah lah ya gitu. Jadi begitu. Jadi salah satu alasan lagi mengapa saya menganggap sesi diskusi ini lumayan menantang gitu. Selain karena audiensnya, juga karena temanya. Gitu. Karena valuasi bisnis antara perusahaan yang konvensional dengan perusahaan rintisan atau startup itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Ini salah satunya. Jadi di sini saya nggak akan disclaimer dulu ya, saya nggak akan menjelaskan terlalu dalam soal valuasi bisnis kepada kalian, kepada teman-teman. Karena apa? Karena tujuan dari diskusi ini saya sudah paham ya. Tujuan dari diskusi ini adalah membekali kalian untuk bagaimana menilai bisnis kalian sendiri sebagai founder atau sebagai pendiri perusahaan rintisan gitu. Secara garis besar ya, menilai bisnisnya secara garis besar aja gitu. Kalau misalnya kalian ingin yang mendetail, itu kalian tinggal sewa analis gitu, atau istilahnya kalau di dunia valuasi itu namanya appraisal ya. Jadi orang-orang yang valuasi, entah itu valuasi bisnis, valuasi aset, properti, saham, proyek, dan sebagainya itu namanya appraisal. Dan orang-orangnya biasanya bekerja di yang namanya KJPP atau kantor jasa penilai publik gitu. Itu sekilas aja ya. Jadi beda kalau saya sudah pernah juga sama dengan TSA. Waktu itu saya membuat training dasar-dasar valuasi bisnis. Nah, itu saya buat materi yang sedetail mungkin dan segamblang mungkin. Karena apa? Karena saya berharap output dari pelatihan tersebut adalah mencetak analis-analis yang bisa disiapkan untuk menjadi penilai suatu bisnis. Nah, itu bedanya.
Kenapa di sini sesi yang akan kita diskusikan kali ini nggak terlalu dalam, nggak terlalu teknisnya, hanya untuk mendapatkan insight kepada teman-teman semua, bagaimana sih metode-metode yang dilakukan untuk menilai, untuk mengukur nilai suatu perusahaan. Agar kenapa? Salah satunya agar ketika nanti kalian berhadapan dengan investor, entah itu angel investor atau entah itu venture capital, itu kalian mohon maaf nih ya, nggak dikadalin gitu. Jadi kalian punya nilai tawar, kalian punya bargaining position yang lebih tinggi. Karena apa? Karena kalian sudah mengerti dasar-dasar valuasi bisnis ini kayak begini. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan rintisan itu metodenya begini. Jadi kalian punya opini tersendiri. Jadi kalau nanti kalian kan pasti kalau misalnya membangun bisnis membutuhkan pendanaan dari investor datang ke kalian untuk menawarkan dana dengan imbalan porsi saham gitu dari bisnis kalian. Nah, kalian punya basic nih, kalian punya dasar dari apa yang nanti akan kita diskusikan setelah ini gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian nanti menghadapi investor itu nggak kosongan kepala kalian. Saya harap begitu gitu. Nanti perkara nanti kalian mau perhitungan yang lebih mendetail, kalian bisa belajar sendiri atau bisa hire analis-analis yang memang profesinya adalah untuk mengukur nilai perusahaan. Jadi gitu teman-teman ya. Disclaimer awal dari itu. Jadi saya lanjut ya. Jadi saya dari 2013 dari lulus kuliah dulu langsung terjun ke dunia keuangan, khususnya ke valuasi perusahaan ya, sampai sekarang 2021 ini ya. Dan di 2015 saya sempat switch karir ya. Saya mencoba terjun ke dunia baru ya. Tahun 2015 itu saya belajar yang namanya programming gitu. Jadi sampai sekarang saya bekerja di PT ITS Tech Science ya, sekantor sama dan teman-teman sekalian. Itu saya bekerja sebagai programmer ya. Day to day jobnya saya web programmer gitu. Dan masih itu yang full time ya, yang sebagai tenaga ahli proyek-proyek evaluasi bisnis itu sebagai part time aja. Jadi gitu. Jadi pengalaman saya ya lumayan lah ya. Maksudnya bisa dibilang capable lah untuk bisa diajak diskusi malam ini di bidang evaluasi maupun di bidang teknologi. Saya memiliki latar belakang yang cukup lah ya. Walaupun memang nggak sepinter teman-teman yang bisa sampai menjadi founder sebuah bisnis, membuat suatu produk yang inovatif. Wah itu makanya saya bilang tadi di awal kalian itu termasuk golongan-golongan yang elit gitu. Karena saya sendiri masih memiliki cita-cita untuk suatu saat menjadi sebuah startup founder gitu, menjadi sebuah pendiri startup gitu. Itu teman-teman. Ya. Pembukaan dari saya. Jadi seperti kita lanjut aja ya. Saya sih pengennya kita nggak berlama-lama karena dikasih waktu TSA juga hanya 2 jam ya. Kalau di pelatihan yang dasar-dasar valuasi bisnis itu saya bisa isi sampai 3 jam. Itu pun menurut saya masih kurang. Jadi karena ini hanya 2 jam gitu, jadi saya nggak akan berbicara lebar untuk nanti teknisnya. Jadi teman-teman tadi ya kalau mau interrupt silakan diinterupsi, nanya apa aja yang apa kalau kalian ada pertanyaan gitu. Oh ya tadi ya karena saya dulu pernah menjelaskan atau membawakan training untuk valuasi, dasar-dasar valuasi, mungkin
Mbak Nike bisa kirim link rekamannya dulu, ada kan ya Mbak Nike ya, coba dikirim di chat aja Mbak, biar mereka mungkin bisa bisa belajar fondasinya dulu kalau mereka ini, karena materi ini sangat berbeda dengan materi dasar evaluasi bisnis gitu. Ya. Nah, Oke, siap Mas, nanti kita kirimkan juga linknya. Siap, makasih Mbak. Nah, karena tadi ya teman-teman, saya nggak mau diskusi ini berjalan satu arah gitu. Maksudnya saya ngomong sendiri, teman-teman melihat dan mendengarkan. Saya mau ada interaksi dari teman-teman. Nggak apa-apa, nggak usah teman-teman, nggak usah on cam, nggak usah on mic, teman-teman cukup nulis di chat atau bagaimana, entah itu pertanyaan atau minimal saya pengen tahu profil bisnis yang dimiliki oleh teman-teman gitu ya. Lewat chat aja nggak apa-apa, ya lebih bagus kalau misalnya teman-teman mau menjelaskan lewat mikrofon ya dan on cam gitu. Tapi saya harap minimal teman-teman di chat nulis nama teman-teman, nama bisnisnya apa, deskripsi singkat mengenai bisnisnya itu apa gitu. Ya, jadi sambil saya ngomong, sambil saya bawain materi, jadi saya bisa bacain respon-respon dari teman-teman sekalian gitu. Oke, kita lanjut aja ya, kita mulai materinya. Materi ini, saya mau ini dulu, mau mungkin mungkin ini adalah kondisi ketika teman-teman pertama kali muncul niat untuk mendirikan sebuah perusahaan, untuk mendirikan sebuah bisnis, sebuah startup gitu. Jadi kalau yang menurut saya pikirkan, seenggaknya ada dua motivasi yang mendorong teman-teman itu untuk membangun sebuah bisnis atau sebuah startup ya. Nah, di mana bisnis itu ini kayak dua sisi mata koin ya, dua sisi mata uang ya. Jadi mereka itu saling berseberangan tapi ujung-ujungnya jadi satu gitu. Jadi ada dua sisi motivasi ya. Yang pertama adalah sisi idealisme kan. Banyak startup yang muncul di sekitar kita, baik yang masih kecil-kecil atau besar, itu memang ada kuat dari sisi idealismenya gitu. Apa contohnya gitu? Maksudnya sisi idealisme yang seperti apa gitu? Jadi misalnya kalian sebagai leader gitu resah dengan kondisi lingkungan kalian, lingkungan sosial kalian, sehingga kalian mulai berpikir, wah ini masalah. Gitu. Ini kondisi yang tidak bisa dibiarkan terus-menerus gitu. Kalian melihat ada katakanlah ini ngambil contoh yang gampang lah ya, Gojek gitu kan. Pasti kan awalnya si Nadiem Makarim ini kan melihat sebuah masalah ketika ketika orang-orang kesulitan mencari transportasi, mau pakai ojek pangkalan itu melamati per kilometer dengan rupiah yang dibayarkan itu nggak sepadan kadang-kadang gitu, karena kadang-kadang suka dikerjain juga sama tukang ojeknya gitu. Jadi nah disitulah muncul sisi idealismenya si Nadiem ini untuk create suatu bisnis sekarang kita kenal sebagai Gojek gitu, kayak gitu. Jadi idealisme itu ya kayak untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar, atau untuk memberdayakan masyarakat, atau untuk mengubah kultur yang tadinya tidak produktif menjadi produktif ya kan. Kayak misalnya contohnya ya kayak Airbnb gitu kan. Airbnb adalah ya itu salah satunya adalah untuk mengubah kultur orang-orang yang banyak yang ditimbun tanpa dimanfaatkan untuk disewakan kayak gitu. Nah, sisi yang lain ya, sisi mata uang yang lain adalah sisi pragmatisme gitu. Kita nggak bisa menyangkal ya kalau tujuan kita membangun bisnis adalah untuk menjadikan bisnis itu besar.
kenapa kita mau membesarkan bisnis kita? Karena dengan kita membesarkan bisnis kita bisa menumbuhkan kekayaan kita. Gitu. Dengan bisnis kita semakin besar, kita bisa menggaji diri kita sendiri sebagai founder, sebagai CEO itu dengan lebih layak. Gitu. Itu adalah sisi pragmatisme ya. Beda dengan sisi yang sebelumnya saya jelaskan gitu. Nah, jadi ini paling tidak dua sisi yang saya temui ya, dengan ya saya kan juga senang tuh ya baca-baca cerita tentang success story-nya startup founders gitu kan. Ya, rangkuman dari cerita-cerita tersebut saya rangkum menjadi ini gitu, ada dua motivasi ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang katakanlah ada opini yang berbeda atau motivasi, silakan teman-teman bisa sanggah, bisa interrupt gitu, atau lewat chat atau bisa on mic atau raise hand gitu. Jadi menurut saya itu dua motivasi utama kenapa seorang tidak suatu bisnis. Nah, tapi dari dua motivasi tersebut biasanya seorang founder atau beberapa orang founder itu menemui kendala yang nggak jauh-jauh lah ya, namanya kita bikin bisnis ya kan. Kendala awal dari bisnis yang akan dilakukan adalah nggak jauh, karena biasanya founder itu bekal awalnya adalah ide, dan hanya ide biasanya. Belum ada aplikasi, belum ada teman untuk join expertise-nya gitu kan. Katakanlah kita punya ide tapi kita nggak bisa bikin aplikasi, kita punya ide tapi kita nggak bisa memasarkan produknya, kita punya ide tapi kita nggak punya koneksi untuk ke orang-orang yang punya uang berlebih untuk diinvestasikan. Nah, ya kadang-kadang itu adalah kendala yang nyata ya, kendala yang nyata kenapa bisnis rintisan ini banyak yang gugur bahkan sebelum mereka berkembang gitu, karena dana. Bahkan ketika saat ini program-program inkubator bertebaran, angel investor gampang sekali untuk ditemukan, untuk ditemui, dan perusahaan-perusahaan modal ventura sudah banyak, masih lebih banyak startup yang perlu pendanaan dan mereka itu masih nggak dapet gitu. Nah, itulah kenyataan yang sekarang ada gitu. Nah, ini di slide ini saya mau rangkum ya. Di slide ini saya mau rangkum beberapa channel buat teman-teman para founder untuk mendapatkan pendanaan yang bisa digunakan untuk teman-teman ya. Itu ada yang namanya bootstrapping, ada yang namanya investor, ada yang namanya modal ventura, ada yang namanya crowdfunding, dan ada yang namanya loan, itu pinjaman bank. Crowdfunding itu biaya urunan ya, modal usaha yang biasanya uangnya dari masyarakat, uangnya dari orang lain yang biasanya difasilitasi oleh platform-platform ya. Ada platform-platform yang fasilitasi. Ada juga modal ventura, itu memang perusahaan yang secara khusus bergerak di bisnis investasi untuk startup. Ada juga angel investor, dan yang paling mudah sekaligus susah ya, yaitu bootstrapping ya, pendanaan pribadi. Mudahnya karena kalian nggak perlu minta kemana-mana, tapi sulitnya ya dana kalian pasti terbatas gitu. Nah, untuk diskusi kita kali ini ya, ini kita mungkin hanya sedikit menyinggung di channel angel investor, modal ventura, dan crowdfunding. Crowdfunding ini nggak terlalu kita singgung.
Yang penting adalah dua ini, angel investor dengan modal ventura. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan bootstrapping atau mendanai bisnis kalian dengan uang kalian sendiri, ya kalian sama aja dengan menyetorkan uang kalian ke bisnis kalian, itu sama aja kayak pindah kantong ya gitu. Bisnis kalian tetap kalian kuasai 100%, uang kalian, hanya bedanya uang kalian sekarang pindah dari yang namanya tadi misalnya kebutuhan sehari-hari, jadikan diganti alokasi untuk menjalankan bisnis gitu. Nggak ada yang berubah dari komposisi kepemilikan bisnis kalian gitu. Ini crowdfunding ini apa, dia agak sedikit berbeda ya. Pertama, masyarakat urutan untuk mendapatkan untuk membackup bisnis kalian dengan imbalan, ada yang berupa equity atau saham, persentase saham dari bisnis kalian, ada juga yang berupa profit sharing atau bagi hasil keuntungan gitu. Nah, ini kita mungkin nggak terlalu banyak. Kalau loan ini pinjaman bank juga kita nggak akan singgung karena ketika bisnis kalian mendapatkan loan gitu, di laporan keuangan kalian hanya tercatat sebagai utang gitu, sebagai utang di bagian liabilities, yang mana itu tidak akan mengubah komposisi kepemilikan bisnis kalian gitu. Nah, kalau angel investor dengan modal ventura, nah ini beda. Nah, ini adalah channel-channel pendanaan di mana ketika kalian dapat pendanaan dari mereka, komposisi kepemilikan bisnis kalian bakal berubah. Gitu. Kalian gini deh. Ketika kalian punya bisnis, ya, ketika kalian punya bisnis, mulai dari ide sampai kalian bikin aplikasinya sendiri misalnya, atau kalian merekrut orang untuk menjadi marketing, atau kalian merekrut orang untuk membuat app-nya, atau kalian merekrut orang untuk membuat catatan transaksi keuangan, accounting, segala macam. Pokoknya kalian berjuang dari bawah gitu. Kalian itu pasti merasa semacam attachment gitu, semacam keterikatan kalian dengan bisnis kalian itu sendiri, kayak sisi sentimentalnya keluar gitu. Aku udah menganggap bisnis ini kayak anakku gitu. Pasti begitu, saya yakin begitu. Karena apa? Karena saya sendiri ya kadang kalau membuat aplikasi ini itu ya saya juga kadang-kadang merasa oh ini aplikasi bagus buatanku gitu, aku bikin mulai dari nol dan sampai sekarang udah besar gitu. Aku nggak mau orang lain ngerusak kayak gitu. Nah, pasti akan ada sisi sentimental kayak begitu gitu. Jadi ini kenapa saya singgung gitu, karena apa? Karena ketika kalian mendapatkan danaan dari channel angel investor dan modal ventura, itu kalian memang mendapatkan dana segar untuk menjalankan bisnis kalian, tapi kalian juga harus merelakan sebagian porsi kepemilikan bisnis kalian kepada mereka gitu ya. Kalian lihat di keterangan di tabel slide ya. Jadi angel investor dan modal ventura itu ya karena memang bisnis mereka seperti itu ya. Ya yang berbeda hanya bentuknya gitu. Angel investor kan orang individu ya bentuknya ya. Kalau modal ventura itu bentuknya biasanya PT ya, PT gitu. Ada direkturnya, ada komisarisnya dan segala macam. Mereka memang bisnisnya untuk menjadi startup dengan harapan startup itu bisa berkembang dan dana mereka yang diinvestasikan itu juga bisa berkembang. Nah itu. Jadi kita akan fokus di dua channel ini ya, angel investor dengan modal ventura gitu. Jadi yang bootstrapping, crowdfunding sama loan mungkin kita abaikan dulu gitu. Oke, gitu. Nah, jadi
Nah, ada beberapa konsep yang harus kalian mengenai valuasi bisnis untuk startup. Nah, ini nggak banyak-banyak kok. Cuma aku saya cuma ngasih 2 konsep aja. Yang pertama pre-money and post-money valuation ya. Jadi apa sih pre-money and post-money valuation? Jadi ketika kalian akan menerima dana dari investor, entah itu angel investor atau MV atau ventura atau VC ya, itu mereka itu pasti akan mengira-ngira atau menaksir ya, mengira-ngira, memperkirakan ini berapa sih nilai bisnis kalian. Nah, kenapa mereka seperti itu? Itu berarti mereka sedang melakukan yang namanya pre-money valuation ya. Jadi pre-money valuation adalah valuasi nilai bisnis ketika dana investasi itu belum ditaruh di sana, begitu. Nah, lalu post money valuation itu kebalikannya. Post money valuation adalah ukuran nilai bisnis kalian ketika dana investasi itu sudah ditempatkan di sana, gitu. Nah, jadi ini agak tricky ya, karena apa? Karena begini, kalau misalnya kalian saat ini didatangi oleh angel investor atau VC, katakanlah saya mau berinvestasi bisnis kalian, gitu. Sebelumnya kami mau ini dulu mengevaluasi startup kamu, gitu. Jadi nanti seminggu lagi kita ketemu untuk mendiskusikan nilainya, gitu. Tiba-tiba 1 minggu kemudian mereka datang lagi ke kalian, gitu. Oke, kami sudah riset, kami sudah diskusi, kami sudah lakukan analisis menyeluruh. Kami berkesimpulan bahwa startup kalian bernilai katakanlah 10 miliar gitu. Sebelum mendapatkan dana dari kami, mendapatkan dana investasi dari kami. Itu namanya pre-valuation. Nah, oleh karena itu kami kami mau menginvestasikan dana kami, gitu. Dana kami dengan imbalan menyerahkan dana investasi kami sebesar 1 miliar dengan imbalan kami dapat 10% dari kalian, gitu. Nah, itu proses investmentnya ya. Kalau kalian menerima itu namanya proses injecting modalnya, itu injecting kapitalnya di situ. Nah, setelah injecting modalnya sudah, gitu, berapa post money valuation-nya ya tergantung, gitu. Kalau cuma melihat dari sisi matematika biasa yang tadinya nilai bisnis kalian 10 miliar ketambahan uang 1 miliar, itu kan berarti 10 tambah 1 kan berarti 11 miliar ya. Itu biasanya kalau bisnis kalian sekarang dalam tahap early seed funding ya, sangat early. Itu adalah dana pertama yang kalian dapatkan. Nah, itu bisa aja 10 tambah 1 sama dengan 11 miliar. Tapi enggak juga, ada yang 10 tambah 1 ternyata kalian bisa ketika dihitung lagi post money valuation-nya itu bisa lebih dari 11 miliar. Justifikasinya apa? Ada beberapa. Jadi ketika kalian mendapatkan 1 miliar tambahan dana dari investor, itu kalian sebagai CEO, itu kalian udah kepikiran nih, saya mau gunakan 1 miliar ini katakanlah
300 juta untuk hire programmer buat produk yang berkualitas. Lalu 100 juta untuk biaya marketing gitu, agar masyarakat tahu nih saya punya produk, saya mau memasarkan produk saya. Lalu sisanya untuk aset-aset, katakanlah kalian mau beli komputer, kalian mau sewa ruang kantor dan sebagainya, dan ibaratnya untuk operasional ini kalian lah, operasional bisnis kalian. Nah, ketika kalian di kepala kalian ada bisnis plan seperti itu, kalian kan pasti sudah ibaratnya sudah menghitung, dan investor pun sudah menghitung gitu. Kalau kalian spend uang 1 miliar itu untuk bisnis plan yang sudah kalian bayangkan, itu akan katakanlah dalam 6 bulan pertama produk app kalian sudah jadi, kalian sudah bisa dapat revenue. Lalu setiap bulan kalian bisa grow katakanlah 50 sampai 100%. Biasalah kayak ya, kalau misalnya startup itu awal-awal dia masa-masa paling rapuh, tapi dia ketika bertumbuhnya itu gila-gilaan ya. Kadang-kadang 5 atau 10% itu angka yang konservatif ya. Kadang-kadang 100 sampai 200%. Bertumbuh dalam arti apa aja? Jumlah user atau revenue atau subscription atau macam-macam kayak gitu. Itu post money valuation ya. Jadi kayak gitu, berdasarkan impact dari 1 miliar yang sudah disuntik ke bisnis kalian, itu kan pasti bisnis kalian akan berkembang. Nah, jadi post money valuation-nya bukan hanya 11 miliar tapi bisa lebih dari itu. Jadi ini ya konsep dari pre-money valuation dan post-money valuation. Jadi ada valuasi saat bisnis kalian belum menerima dana dari investor, ada valuasi ketika bisnis kalian sudah mendapatkan dana dari gitu. Nah, konsep kedua yang nggak kalah penting untuk kalian pahami adalah induksi saham. Ya tadi ya saya di slide yang pertama itu. Jadi, ketika kalian kedatangan angel investor atau VC capital, mereka datang ke kalian, mereka menawarkan kalian, dan kemudian mereka dapat posisi saham dari bisnis kalian. Nah, kalian yang tadinya memiliki 100% ya, misalnya saya contohnya ini foundernya misalnya seorang aja ya, jadi anggapannya ya 100% saham dimiliki oleh kalian. Yang tadinya kalian memiliki saham 100%, disuntik modal dari investor A dengan mereka dengan imbalan 10% saham, nah, akhirnya proporsi kalian berkurang menjadi 90%. Nanti ada lagi kalian ada bisnis kalian mendapatkan funding lagi dari investor lain dengan imbalan ya pastilah investor kalian ya. Jadi proporsi kalian mengecil lagi sampai katakanlah ketika saatnya kalian katakanlah publik atau melakukan IPO, kalian proporsi saham di bisnis yang kalian dirikan itu sudah tinggal 20% aja. Gitu. Ya, apakah ini bagus? Ya ada bagusnya, ada enggaknya gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi positifnya dulu. Ya. Jadi gini. Ini kan kalian pasti udah lihat ya pie chart-nya ya. Jadi gini, kalian juga lihat angka-angka yang ada di bawah pie chart-nya itu ya, company valuation ya. Gini, ketika kalian memiliki 100% saham di kalian dan kalian iseng-iseng nih melakukan pre-money valuation, kalian iseng-iseng menghitung valuasi bisnis kalian, temulah angka 300 juta. Berarti 100% saham di bisnis kalian itu sebesar 300 juta. Katakanlah
kalau 100% saham itu adalah berjuta lembar saham, berarti kan satu lembarnya kan bernilai Rp300 kan. Lalu berapa kemudian kedatangan investor ya, dengan menawarkan sekian persen dari saham kalian, ya kan, ingin membeli sekian persen dari saham kalian dengan menyuntik modal sebesar sekian rupiah gitu, yang modalnya itu banyak gitu. Nah, dengan suntikan modal dari investor tersebut, post money valuation dari bisnis kalian naik menjadi Rp1 miliar gitu. Tapi trade off-nya kepemilikan kalian berkurang 10% menjadi 10%. Begitu seterusnya sampai ketika bisnis kalian menjalani IPO atau udah siap mau go public, itu kepemilikan saham kalian di bisnis kalian sendiri yang kalian dirikan, yang kalian punya ide, yang kalian siang malam mati-mati untuk mempertahankan biar marketnya nambah, biar bagus, itu sekarang cuma 25%. Tapi good news-nya, berita baiknya adalah valuasi bisnis kalian sekarang sebesar Rp100 miliar. Artinya begini, ketika kalian memiliki seluruh saham 100% dan kalian menghitung nilai bisnis kalian sebesar 300 juta ketemunya, itu berarti kekayaan kalian adalah ya 100% dari 300 juta itu. Dengan kata lain, ya kekayaan kalian dari bisnis itu adalah sebesar 300 juta. Nah, sekarang di ujung nih ya, ketika bisnis kalian udah semakin besar dan pada akhirnya akan melakukan go public, para analis itu mengestimasi bahwa bisnis kalian itu bernilai 100 miliar dengan kalian itu memiliki 25% di saham bisnis kalian. Dengan kata lain, kekayaan kalian dari bisnis tersebut yang sudah kalian bangun bertahun-tahun itu adalah 20% kali 100 miliar, ya kan? Hitung sendiri dah tuh. Berarti 25M kan? Nah, ya kan? Jadi bandingkan dari yang namanya 100% kalian punya saham itu bernilai 300 juta sampai kalian hanya punya 25% tapi bernilai 25M. Mana yang lebih bagus? Ya tergantung ini kalian, tergantung pandangan kalian. Ada yang mungkin dari diri kalian ada yang nggak apa-apa deh nilai perusahaan saya kecil atau asal saya punya medali di bisnis saya, dalam arti saya punya 100%. Ada yang nggak apa-apa deh saya punya cuma 25% asal bisnis valuation saya besar gitu, sehingga net worth saya, kekayaan bersih saya juga besar gitu. Ya itu ini ya, itu opini pribadi masing-masing kalian sebagai founder bisnis ya. Tapi ya kalau menurut saya sebagai ya yang common sense lah ya, saya lebih milih saya ya cukup aja lah 25% tapi bisnis saya bernilai 100M. Dengan kata lain, saya punya kekayaan 25 miliar di bisnis saya itu gitu. Daripada saya susah-susah membangun bisnis nggak menerima dana investor, jadinya bisnis saya jalan di tempat gitu. Saya lebih milih 25% yang itu gitu ya. Jadi ya menurut saya sih ya itu lebih baik punya 1% di saham Google daripada 100% di bisnis sendiri yang kita sendiri pun nggak tahu ini besok masih survive atau enggak gitu kan. Nah, ini adalah logika dilusi saham ya yang harus kalian pahami. Kalian nanti kita diskusi materi-materi selanjutnya ya. Jadi dilusi, namanya dilusi itu kan
illusion itu kan, jadi ketika itu kan kayak ini kan, kayak benda cair, kayak katakanlah madu masuk ke air gitu kan, madunya itu berapa persen dari air, dari cairan air, nah, lalu ditambahin air, jadinya proporsi madunya kan semakin berkurang. Ya, di ilusi itu berangkatnya dari sana logikanya. Nah, ya. Itu adalah dua konsep yang harus kalian pahami ya teman-teman ya. Yang tadi pre-money dan post money valuation. Yang kedua adalah dilusi saham. Nah, dua konsep itu udah kalian pahami baik-baik. Nah, sekarang kita langsung terjun ke valuasi bisnisnya. Valuasi bisnis itu, saya ngomong tentang valuasi bisnis, tapi saya sama sekali belum menjelaskan apa definisinya valuasi bisnis. Nah, jadi teman-teman bisa baca di slide, ya kan? Ini adalah definisi yang saya buat sendiri ya. Jadi selama saya berkecimpung di dunia keuangan, kerjaan yang ngitung nilai perusahaan, ya menurut saya ini adalah definisi yang paling pas untuk menggambarkan apa sih valuasi bisnis itu. Jadi kata kuncinya adalah upaya untuk menaksir nilai, gitu. Jadi itu kata kuncinya, dan kata kunci yang kedua adalah mengukur manfaat finansialnya dengan menggunakan metode-metode yang tersebut. Nah, kenapa saya meng-highlight kata-kata upaya untuk menaksir nilai? Karena gini teman-teman, valuasi bisnis bagaimanapun canggihnya, itu ujung-ujungnya adalah subjektif. Nggak ada sama sekali di dunia ini valuasi ya, entah itu valuasi bisnis, valuasi saham, proyek, properti, itu yang akurat 100%. Kenapa? Karena valuasi itu adalah angka yang subjektif menurut analis yang menghitung. Jadi ya saran saya ya, kenapa tadi saya bilang, kita diskusi ini enggak untuk mengajarkan kalian valuasi bisnis, enggak. Saya ini berdiskusi soal valuasi bisnis, biar nanti ketika kalian berhadapan dengan investor, kepala kalian tuh enggak kosongan. Ketika nanti investor itu menjelaskan ke kalian bagaimana mereka menghitung nilai bisnis kalian dengan menggunakan metode-metode atau istilah yang jelimet gitu, kalian itu enggak apa sih bahasanya itu, terintimidasi dulu lah, enggak jiper dulu lah bahasanya. Jadi kalian jangan gentar dulu ketika kalian berhadapan sama investor. Hanya ini saya ngasih materi ini untuk kalian biar kalian ada bekal lah minimal gitu. Jadi tidak ada valuasi bisnis yang benar-benar objektif. Semua angka-angka yang ada di dalam valuasi bisnis adalah angka-angka subjektif menurut analis yang investor itu bebas mereka menghitung valuasi bisnis yang kalian punya, tapi kalian juga bebas menghitung valuasi bisnis yang kalian punya. Yang paling penting adalah common sense, ya. Jadi ketika investor menghitung atau memperkirakan nilai bisnis kalian, mereka pasti punya alasan-alasan yang rasional. Gitu. Kenapa mereka mendapatkan angka sekian karena ini. Dan kalian juga kalau misalnya punya opini sendiri, kalian silakan hitung sekalian, dan jangan lupa tadi common sense, rasionalitas kalian juga harus kalian bawa ketika kalian hitung nilai bisnis kalian. Jadi sebisa mungkin kalian jangan bias juga. Tapi itu sulit ya ketika kalian menghitung nilai bisnis kalian tidak bias, itu sulit ya, karena ya pasti mau tidak mau pasti bias gitu. Makanya tadi saran saya ya, ketika kalian ingin tahu seberapa besar valuasi bisnis kalian, lebih baik kalian hire appraisal atau analis yang profesinya adalah hitung mulai dari sebuah bisnis tadi ya, yang kerjanya di KJPP itu. Begitu teman-teman ya. Yang namanya valuasi itu
itu bukan exact science ya, itu bukan exact science, dia lebih ke lebih mengarah ke seni lah ya, bagaimana kalian membangun narasi bisnis kalian, bagaimana bisnis kalian 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan pertumbuh berapa, bisnisnya bagaimana, market share-nya bagaimana. Nah, kalian tuangkan ke dalam angka-angka, kalian tuangkan ke dalam hitungan, jadilah sebuah angka final yang dinamakan valuasi. Begitu juga nanti investor yang mau nego untuk beli saham bisnis kalian, pasti punya hitung-hitungannya sendiri. Nah, itulah makanya saya bikin materi ini biar kalian ada bekal gitu. Ketika nanti kalian akan tiba waktunya dalam tanda kutip bertarung dengan investor yang akan bernego di bisnis kalian, gitu teman. Nah, ada 3 jenis valuasi bisnis ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, karena saya ini kan tadi ya yang seperti saya udah ceritakan, saya berangkat dari latar belakang keuangan, valuasi perusahaan, tapi pengalaman saya hanya sebatas valuasi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang sudah perusahaan-perusahaan konvensional yang sudah well established, yang revenue-nya sudah stabil, yang asetnya udah ratusan miliar atau triliunan, yang pokoknya gampang lah untuk dinilai, gampang lah untuk dihitung. Laporan keuangannya lengkap, catatan data karyawannya lengkap, penjualannya lengkap, market share-nya kita tahu, terus kompetisinya juga kita bisa cari datanya. Nah, itu kenapa saya bilang valuasi perusahaan-perusahaan kayak gitu itu cenderung lebih mudah dibandingkan dengan valuasi perusahaan-perusahaan rintisan atau perusahaan-perusahaan startup. Nah, ini yang tadi saya bilang kenapa diskusi ini sangat menantang buat saya. Karena ini bahkan slide ini ya, jenis-jenis valuasi bisnis, intrinsic valuation, relative valuation, dan asset based valuation itu adalah jenis-jenis valuasi bisnis yang digunakan untuk menghitung nilai perusahaan-perusahaan yang memang konvensional tadi. Ya, memang ada beberapa yang digunakan untuk startup, tapi metodenya tidak sebanyak metode yang digunakan untuk memvaluasi bisnis startup gitu. Memang ada berapa sih banyak metodenya untuk memvaluasi bisnis startup? Banyak banget, nanti juga kalian tahu gitu. Jadi gini, saya jelasin dulu ya satu-satu ya, apa itu intrinsic valuation. Jadi intrinsic valuation itu adalah metode mengukur nilai perusahaan berdasarkan aspek-aspek fundamental yang ada di perusahaan tersebut gitu. Aspek-aspek fundamentalnya tuh apa aja? Yang paling gampang adalah laba, keuntungan gitu. Ya, semakin besar laba, semakin cash flow-nya semakin banyak, semakin besar, berarti sisi fundamentalnya semakin kuat. Kalau fundamentalnya kuat, berarti secara intrinsic valuation perusahaan itu bernilai sangat besar, begitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya perusahaan itu tiap tahun rugi, lalu cash flow-nya itu minus terus-menerus, sehingga ekuitasnya yang ada di balance sheet-nya itu semakin lama semakin berkurang. Nah, itu secara intrinsic valuation itu perusahaan yang emang udah sakit-sakitan, itu yang mungkin diambang kebangkrutan. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dilihat dari sisi fundamentalnya perusahaan gitu. Nah, lalu bedanya sama relative valuation apa? Nah, relative valuation ini metode untuk menilai suatu bisnis berdasarkan perbandingan dengan bisnis lain yang serupa. Nah, hati-hati dengan kata serupa ya. Karena ini agak tricky. Kenapa? Karena tidak ada dua bisnis apapun di dunia itu yang benar-benar sama. Meskipun bidangnya sama, model bisnisnya sama, pasti ada di beberapa poin mereka itu berbeda. Entah itu market share-nya beda, entah itu beda, entah itu
margin profitnya beda gitu ya. Jadi jadi ketika kalian nanti memvaluasi bisnis dengan menggunakan metode ini, kalian harus pinter-pinter membuat mencari indikator agar perbandingannya itu menjadi valid, ya kan? Saya mau membandingkan bisnis saya dengan ini. Pakai indikator apa gitu? Ya pakai indikator user kah, pakai indikator jumlah subscriber kah, pakai indikator revenue kah, atau margin profit kah, atau dan lain-lain. Itu membandingkan ya. Kalau relative valuation itu membandingkan nilai bisnis perusahaan yang akan dinilai dengan perusahaan lain yang serupa tapi udah ketahuan nilainya gitu. Lalu yang ketiga adalah asset based valuation. Nah, dari namanya aja udah ketahuan ya. Jadi mengukur nilai perusahaan berdasarkan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi aset perusahaan itu punya aset gedung, punya aset kendaraan, punya aset komputer segala macam. Ya dikumpulin aja, diakumulasi aja itu aset-asetnya sesuai harga pasarnya atau sesuai nilainya, ada berapa totalnya. Nah, itulah nilai perusahaan itu gitu. Jadi ini adalah metode valuasi yang kalau saya bilang adalah kaku atau saklek ya. Jadi ya udah asset based valuation, ya perusahaan itu punya apa aja, aset-asetnya udah dijumlahin aja, dan itu udah. Jadi saya senang ngejelasin jenis valuasi ini pakai analogi rumah ya. Jadi gini, jadi satu rumah saya jelasin pakai intrinsic valuation, relative valuation, sama asset based valuation. Kalau kalian menilai suatu rumah pakai intrinsic valuation, kalian menilai seberapa besar sih potensi rumah itu menghasilkan manfaat ekonomi buat kalian. Manfaat ekonomi dalam bahasa sehari-harinya ya cuan lah gitu. Bagaimana sih, seberapa besar sih rumah ini akan menghasilkan keuntungan atau cuan buat saya gitu. Nah, itulah yang namanya intrinsic valuation. Kita mengukur nilai rumah berdasarkan fundamentalnya. Kalau rumahnya bagus, lokasi strategis, bisa digunakan untuk katakanlah kos-kosan, bisa digunakan untuk coffee shop, bisa digunakan katakanlah tempat bisnis lain gitu. Kalian hitung cash flow-nya yang didapatkan dari bisnis-bisnis tersebut. Nah, ditambah terminal value dari rumah itu atau harga jual, itulah intrinsic valuation. Atau nilai rumah berdasarkan sisi fundamentalnya rumah itu sendiri gitu. Ya tadi ya, seberapa besar ukurannya, lokasinya di mana, terus kondisi lingkungan sekitarnya seperti apa gitu. Itulah sisi fundamental si rumah itu. Nah, kalau relative valuation apa? Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang, dengan membandingkan aset yang serupa dan sudah ketahuan nilainya. Nah, jadi menilai suatu rumah, ya hal yang pertama yang kalian paling gampang untuk dicari adalah kalian tanya aja ke tetangga, Bapak Ibu di sini, di daerah sini udah ada rumah yang terjual belum baru-baru ini? Kalau sudah ada, berapa harganya? Nah, kalau misalnya ada gitu kan, ya kalian lihat tuh rumah yang barusan terjual, harganya berapa, ukurannya berapa, lalu fasilitasnya apa aja, lalu harganya berapa. Lalu kalian bandingkan dengan rumah yang mau kalian hitung nilainya gitu. Ukurannya berapa, fasilitasnya apa aja, kamar tidur, kamar mandi segala macam. Nah, dari situ kan kalian bisa dapat gambaran kasar. Oh, harga rumah ini berarti segitu. Itulah namanya relative valuation. Lalu kalau asset based valuation apa? Kalau diaplikasikan ke harga rumah ya gampang gitu. Kalian ngelihat
mengunjungi suatu rumah, mau menghitung nilainya, kalian tanya aja sama ininya, sama kontraktornya, sama kulinya, Pak, bikin rumah ini habis berapa? Sekian ratus juta. Oke, saya bayar nih biaya untuk bangun, biaya untuk bahan bangunan rumah plus tenaga kulinya gitu. Itulah asset based valuation, karena plug ya yang tadi saya bilang ya, ini metode valuasi yang cukup kaku, yang cukup saklek, asset based valuation. Makanya cukup jarang digunakan memang gitu, karena memang valuasi bisnis itu lebih cocok digunakan dengan metode intrinsic valuation sama relative valuation. Tapi bukan berarti asset based valuation itu nggak digunakan, tapi ada kasusnya tersendiri ya, nanti kita belajar. Oke, nah ini yang tadi saya bilang, kenapa valuasi bisnis startup itu sangat menantang. Kenapa? Karena metodenya banyak banget gitu. Ini aja yang saya temukan, ini ada 9 metode. 9 metode untuk menghitung valuasi startup ya. Jadi nanti kalian nggak mesti tahu, nggak mesti paham semuanya. Karena apa ya, balik lagi ke tujuan awal saya membuat diskusi ini ya, biar kepala kalian nggak kosongan soal valuasi bisnis ini gitu. Jadi nanti kalian ketika berhadapan dengan investor nggak yang atau asal sama investor, enggak, kalian harus kritis. Bagaimanapun juga ketika kalian mendapatkan pendanaan dari investor itu adalah sebuah transaksi ya. Yang namanya sebuah transaksi itu nggak boleh yang satu untung yang satu rugi, harus sama-sama untung gitu. Inilah kenapa kalian itu kenapa saya buat diskusi ini adalah kalian ibaratnya mendapat berada di dalam posisi yang setara lah dengan para investor, at least dari sisi pengetahuan awalnya, pengetahuan dasarnya gitu. Jadi ini ya teman-teman ya, ada 9 yang ada di layar, kalian bisa lihat ya. Ada Berkus method, ada risk factor summation, scorecard valuation, venture capital, book value, liquidation value, comparable, DCF, sama first Chicago method. Nah, ini kita akan bahas satu-satu, tapi nggak terlalu detail ya, jadi santai aja. Jadi gini teman-teman, ini metode pertama adalah metode yang paling sederhana ya untuk menilai suatu bisnis rintisan ya, yaitu Berkus method. Jadi gini, kalau kalian pemilik suatu bisnis, berarti kan kalian orang yang paling tahu seluk-beluk bisnis kalian. Dari A sampai Z kalian udah tahu lah ya. Kalian udah tahu operasionalnya, kalian udah tahu inti produknya, kalian udah tahu sisi inovasinya di mana, kalian udah tahu keunggulan dari kompetitor kayak gimana, dan kalian udah tahu iklim bisnis di tempat perusahaan kalian bertarung itu seperti apa gitu. Pokoknya kalian sebagai founder itu pasti kalian yang paling tahu lah soal bisnis kalian. Nah, begitu juga kalian juga pasti paham bagaimana kondisi bisnis kita 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun ke depan gitu. Nah, inilah asumsi penting yang paling kritikal di dalam metode ini ya. Jadi gini, asumsinya adalah kalian yakin nggak perusahaan kalian ini dapat menghasilkan pendapatan sebesar sekian juta, puluhan juta, ratusan juta, atau miliar gitu dalam 5 tahun ke depan. Ini kalau di dalam Berkus method ini maksimal 1 juta atau 280 miliar ya di tahun kelima. Tapi ya menurut saya 280 miliar itu di tahun kelima bukan angka yang gede sih ya, itu angka yang normal itu. Ya. Jadi
nggak harus 20 ya, nggak harus 280 M ya. Kalian bisa sesuaikan dengan kondisi bisnis kalian gitu ya. Sesuai dengan pangsa pasarnya, sesuai dengan ininya, growth atau pertumbuhan kalian gitu. Itu nggak harus 280. Sekali lagi ya, valuasi bisnis ini adalah sebuah topik yang sangat-sangat subjektif. Jadi jika kalian ketemu angka-angka, kalian jangan telan mentah-mentah ya. Jika kalian ketemu metode-metode, kalian jangan telan mentah-mentah. Gitu. Seperti itu. Nah, lalu berangkat dari asumsi perkiraan pendapatan di tahun kelima, lalu berikutnya adalah, langkah selanjutnya adalah kalian kasih nilai. Kalian kasih nilai untuk masing-masing 5 kriteria yang udah ditetapkan oleh metode ini. Apa 5 kriterianya? Nah ini kalian bisa baca sendiri ya. Pertama adalah ide, lalu kedua adalah prototype, ketiga adalah kualitas manajemennya, keempat adalah strategic partnership, dan yang kelima adalah sales. Gitu. Nah, lalu kalian sebagai analis atau sebagai founder yang menghitung nilai bisnis kalian sendiri, itu kalian memberikan nilai, nilai-nilai yang pantas lah kira-kira untuk masing-masing kriteria. Karena seperti yang udah saya kasih tahu ya, hanya kalian yang paham mengenai seluk-beluk bisnis kalian. Jadi kalian pastinya bisa lah ya menilai masing-masing kriteria ini ya, kayak gitu. Nah, dari situlah cara menghitung valuasi bisnis dengan menggunakan metode ini, metode Berkus ini ya, gitu. Nah, kalian perhatikan juga ya di sisi kanan, paragraf sisi kanan itu, ketika kalian menggunakan metode Berkus ini ya, pastikan nilai bisnis yang disepakati itu tidak melampaui 28 miliar rupiah ya, atau itu sebenarnya 2 juta US dollar ya, tapi saya konversikan dengan menggunakan asumsi itu tepatnya 14.000 ya, jadinya 28 miliar itu kayak gitu ya. Ini jadi sekali lagi angka itu juga subjektif gitu, bisa diotak-atik sesuai kenyataan di lapangan nanti bisnis kalian bagaimana kondisinya, seperti itu ya. Mungkin katakanlah bisa juga lebih kecil atau bisa juga lebih besar gitu, tergantung kondisinya gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Karena gini, valuasi bisnis ini ada karena apa? Karena karena banyak transaksi penjualan saham gitu antara investor dengan shareholder atau pebisnis gitu ya kan. Nah, mereka kadang-kadang sulit untuk menentukan harga saham, harga sebuah bisnis. Makanya diciptakanlah suatu ilmu yang namanya valuasi bisnis gitu. Mohon maaf saya flashback sedikit ya. Oleh karena itu diciptakanlah suatu ilmu yang namanya valuasi bisnis. Jadi kalian berangkat dari filosofinya valuasi bisnis adalah ya yang diciptakan karena kebutuhan untuk memperlancar transaksi. Nah, yang namanya transaksi pasti kan ada negosiasi. Yang namanya negosiasi itu nggak ada yang eksak, nggak ada yang baku ya, nggak ada rumus yang baku. Masing-masing bisa mengajukan tawaran dengan alasannya masing-masing yang pada akhirnya untuk menemukan harga yang disepakati antara kedua belah pihak. Makanya saya balik lagi, semua angka yang ada di diskusi kita ini jangan ditelan mentah-mentah gitu. Sesuaikan dengan kondisi real di lapangan nanti. Seperti itu. Termasuk metode Berkus ini. Oke. Ini metode yang paling sederhana. Itu menilai suatu startup dengan patokan 5 kriteria. 5 kriteria dan asumsi berapa pendapatan
yang akan didapat di tahun kelima gitu. Nah, metode berikutnya adalah yang namanya risk factor summation ya. Jadi penjumlahan risiko-risiko. Ini sama aja. Ini sebenarnya mirip seperti metode Berkus tadi, cuma dikembangkan lagi, lebih ya menjadi lebih sophisticated lagi lah ya, lebih canggih lagi dengan mempertimbangkan apa? Dengan mempertimbangkan faktor risiko-risiko. Nah, ya kalian sebagai founder paham lah ya, risiko bisnis ketika yang masih kecil itu banyak banget pasti, ya kan? Nah, risikonya apa aja? Kalian bisa baca sendiri di slide ya. Ada mulai dari manajemen risk sampai potensial lucrative risk itu adalah risiko ketika investor itu akan exit, akan keluar menjual sahamnya ke orang lain atau ke pemegang saham lain. Itu adalah salah satu risiko juga. Nah, gitu. Caranya menghitung bagaimana gitu. Nah, ini ada di slide selanjutnya. Jadi katakanlah gini, jadi risiko-risiko itu dibobotkan dan ada skala bobotnya ya, mulai dari +2 sampai -2 gitu. Nah, kalian sebagai founder yang paling mengerti seluk-beluknya perusahaan kalian, pasti kan kalian paham kan seberapa besar sih risiko ini buat bisnis saya, seberapa besar risiko ini buat bisnis saya. Nah, kalian bikin semacam checklist seperti itu. Nah, aturannya seperti ini, seperti yang kalian lihat di paragraf kanan atas ini. Setiap bobot yang dinilai dikalikan dengan 3,5 miliar. Atau ini 250.000 US dollar gitu, yang dikonversikan ke rupiah. Sekali lagi ini bisa disesuaikan ya, gitu. Dan kemudian diakumulasikan dengan initial value dari bisnis yang dihitung. Nah, initial value itu bisa kalian dapatkan dari metode Berkus yang tadi saya jelasin ya. Ini kan. Jadi pertama ada 5 kriteria: ide, perwarupa, manajemen, strategic partnership, sama penjualan gitu. Kalian jumlahkan, katakanlah ide, value kalian kasih value itu tambah prototype ada ini ada miliar gitu, 3 tambah 5 8 tambah 3 11 tambah 13 dan 14 miliar gitu kan. Kalian ini adalah nilai bisnis kalian dengan menggunakan metode Berkus. Nah, ketika kalian mau improve lagi perhitungan valuation kalian dengan metode risk factor ini, ya udah kalian tinggal gabungkan nih, ada berapa, ada risiko-risiko yang udah ada nih di risk factor ini. Ya udah kalian tinggal tentukan tuh bobot-bobotnya, skalanya. Katakanlah begini, saya jelasin ya. Katakanlah di stage of business ini kalian masih berada di fase-fase sangat-sangat early gitu. Tapi ya nggak early banget gitu. Jadi bisa dibilang pandangan kalian untuk risiko bisnis di stage of business yang early ini adalah -1 gitu. Yang artinya ada risiko nilai bisnis kalian turun dari initial value yang udah kalian hitung dengan menggunakan metode Berkus tadi. Maka kalian kasih nilai -1 gitu. Sama kalau katakanlah ada legislation sama political risk ya. Ini sangat sangat berdampak bagi kalian yang bisnisnya itu berada pada industri yang highly regulated ya, yang sangat banyak regulasinya. Katakanlah fintech itu banyak banget regulasinya, atau healthcare ya, atau yang tentang industri kesehatan itu banyak gitu. Sekali ada peraturan baru keluar, itu bisa jadi ancaman bisnis, karena gitu. Terus kalian sebagai founder itu, wah iya, itu yang bisa mengurangi nilai bisnis kalian kasih nilai -1
manufacturing risk adalah ketika bisnis kalian adalah membuat suatu produk dan produk kalian itu membutuhkan banyak bahan baku, di mana bahan bakunya itu ada risiko nggak bisa terpenuhi untuk memenuhi demand, itu kalian bisa taruh bobot di sana. Nah, lalu ada juga bobot yang bisa menambah nilai bisnis kalian gitu. Misalnya katakanlah untuk yang teknologi risk, risiko teknologi. Nah, kalian sebagai founder mungkin dengan percaya diri kalian menganggap bisnis saya menggunakan teknologi yang paling terbaru, yang paling tercanggih, yang sangat maju dibandingkan dengan teknologi-teknologi yang digunakan oleh para pesaing, sehingga saya bisa menjalankan bisnis dengan lebih efektif dan lebih efisien dan memperoleh growth yang lebih besar. Itu bisa kalian taruh bobot +2. Nah, ini litigation internasional, ini kalian pelajari sendiri ya, risknya itu yang termasuk di dalam komponen-komponennya apa aja, contoh kasusnya gitu ya. Ini sudah saya jelasin beberapa gitu. Jadi yang nggak saya kasih nilai itu anggap aja nilainya 0 atau netral. Nah, ketika komponen-komponen risiko itu sudah kalian kasih bobot, nah ya udah, setiap bobot itu kalian kalikan 3,5 M ya. 3,5 M rupiah itu sesuai metodenya, arahan dari pencetus metode ini gitu. Lalu kalian akumulasikan dengan initial value yang ada di awal, yang biasanya kalian dapat dari metode tadi. Yang tadinya misalnya initial value 14 miliar, ada dikurangi 3,5 dikurangi 3,5, ditambah 3,5, ditambah 7, ketemulah ending value-nya adalah 21 M. Artinya ada penambahan nilai gitu. Ada juga kadang kalau misalnya risikonya memang bisnis kalian itu sangat-sangat rapuh gitu ya, sangat-sangat rentan terhadap risiko-risiko ya, dalam arti hampir tidak ada keunggulan apa-apa sehingga bobotnya minus semua, ya udah malah berkurang akhirnya. Jadi sangat-sangat subjektif. Sangat-sangat subjektif. Nah, yang ketiga adalah metode scorecard valuation ya. Ini metodenya sama kayak metode Berkus tadi, cuma bedanya tadi kan metode Berkus ada 5 kriteria. Nah, ini kriterianya lebih banyak dan ada bobotnya juga untuk masing-masing kriteria. Kan kalau tadi kan metode Berkus ini kan ya kalian ada 5 kriteria, 5 kriteria itu kalian nilai dengan uang, ya udah nilai dari 5 kriteria ini kalian jumlahkan aja ketemu nilai bisnis kalian gitu. Nah, kalau scorecard valuation ini ya mungkin lebih sedikit ya, tapi nggak banget lah saya gitu. Jadi kriterianya ada apa aja, ini kalian bisa lihat ya, ada 7. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah peluang, yang ketiga produknya apa atau teknologinya apa, yang ketiga adalah kondisi persaingan di industri tempat bisnis kalian itu bertarung itu seperti apa, yang kelima bagaimana kalian marketingnya, pemasarannya, penjualannya juga bagaimana, terus kemitraan dengan pihak-pihak lain itu bagaimana, lalu kebutuhan untuk tambahan modal itu juga bagaimana, dan yang lain-lain. Nah, itu kalian buatkan. Nah, ini di sini itu ada estimasi bobot untuk masing-masing kriteria ya. Saya kasih range karena apa? Ya tadi ini sangat-sangat subjektif. Terserah kalian sebagai founder bisnis kalian ya, kalian bisa memberikan range yang cocok untuk masing-masing kriteria. Bahkan kalau kalian mau mengubah range-nya pun gitu, katakanlah kalian sangat pede dengan tim manajemen kalian. Nah, saking pedenya kalian nggak mau nih range estimasi bobotnya 0 sampai 30% aja. Kalian maunya 0 sampai 45%. Karena kalian dapat maksimum value. Karena kalian pede tim manajemen kalian adalah tim yang kuat gitu. Ya itu kalian gitu. Sangat-sangat subjektif. Nah, ini contohnya ya. Contoh apa perhitungannya ya. Jadi di sini saya kasih contohnya bagaimana, katakanlah
eh, eh, ketujuh kriteria itu bobotnya di kolom bagian tengah. Nah, ini adalah perbandingan dengan apa? Perbandingan dengan rata-rata pesaing yang ada di market share kalian. Ya, kompetitor kalian. Pertama ya, kekuatan dari manajemen tim ya. Itu bobotnya 30%, dan kalau kalian menganggap tim yang kalian punya itu 20% lebih baik daripada kompetitor yang lain yang ada di bisnis yang ada di industri tempat bisnis kalian berada, yaitu kalian kasih nilai 125% gitu kan. Nah, atau size of the opportunity gitu, kalian kasih 25%. Dan kalau kalian menganggap peluang yang kalian punya, peluang yang bisnis kalian punya itu 50% lebih besar dari apa yang kompetitor kalian punya itu, ya berarti kalian kasih nilai 150%. Ya kan, katakanlah opportunity-nya misalnya kalian punya kenalan orang pejabat gitu, sehingga kalian bisa lebih mudah untuk melakukan penetrasi pasar. Ya itu bisa kalian ketik di persentase perbandingan itu. Nah, kayak gitu. Nah, kadang kan kalian hitung gitu kan, lalu nanti di sisi masing-masing kriteria kalian kalikan bobot sama perbandingannya. Nah, hasilnya itu kalian jumlahkan, temulah yang namanya multiplier atau pengalinya. Temulah misalnya katakanlah 115%, 115,5%. Itu adalah multiplier kalian gitu. Jika kalian menggunakan initial value dari metode Berkus tadi yang sebesar 14 miliar, maka ketemulah nilai bisnis kalian dengan menggunakan score valuation itu sebesar 16,7. Beda kan nilainya dengan menggunakan tadi yang risk factor summation ini kan di sini 21. Di sini 16,7. Nah, itu berkali-kali saya tekankan ya, ini valuasi bisnis adalah bukan exact science, ini adalah lebih banyak seninya, lebih banyak subjektivitasnya. Objek yang sama kalau dinilai dengan dua orang yang berbeda, itu nilainya ya pasti beda gitu. Entah dia pakai metode ini, entah dia pakai metode ini gitu, pasti beda gitu. Jangankan metodenya beda, pakai metodenya yang sama pun bisa beda gitu. Kenapa? Asumsinya beda gitu. Lalu yang paling mendasar sih pasti asumsi ya. Dengan saya mau pakai asumsi growth sekian persen, yang satu sekian persen. Saya mau pakai asumsi inflasi sekian persen, yang satu sekian persen. Nah, itu udah beda gitu. Makanya sangat subjektif. Jadi ini bekal ya kalian ketika nanti suatu saat kalian melakukan pitching ke investor, lalu investor datang ke kalian dengan pre-money valuation sebesar sekian. Kalau bisa kalian jangan telan mentah-mentah, kalian hitung ulang gitu, apa alasan mereka memberikan pre-money valuation seperti itu. Kalau bisa kalian hitung sendiri, kalian adu argumen mereka dengan perhitungan yang sudah buat begitu. Lalu ada metode VC method ya. Ini venture capital method, ini sebenarnya metode dari namanya ya, ini metode yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan modal ventura ya. Jadi metode ini berangkat dari biasanya kan investor modal ventura itu kan kalau mau investasi dia pasti udah berekspektasi berapa return yang mau didapat. Saya mau katakanlah 10 kali, 50 kali dari modal awal gitu. Maksudnya adalah ketika nanti investor itu melakukan exit ya entah lewat IPO atau jual saham ke pemegang saham lain, ada keuntungan sebesar itu gitu. Itu namanya expected return ya, atau ROI gitu. Nah, itu dari situ dia hitung mundur. Nah, dari expected return sama terminal value atau exit price-nya dia hitung mundur.
hitung mundur ke ke belakang dari exit price segitu dengan expected return segitu, pre-money valuation-nya itu berapa. Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi katakanlah di sini di contohnya exit price-nya katakanlah 25 juta US. 25 juta US, lalu di situ expected return-nya adalah 30% per tahun. Return per tahun. Berarti ketika visi atau ketika modal Ventura itu akan menginvestasikan sebesar 2 juta US ke bisnis kalian gitu, ke bisnis itu perusahaan target, maka dengan expected return yang ada dia mengharapkan 2 juta itu akan berubah menjadi 7,4 juta di tahun kelima begitu. Nah, jadi lalu dengan exit value sebesar 25 juta ya kan, dengan exit PR multiple itu adalah price per revenue ya, harga dibagi revenue. Harga itu harga ininya, harga sahamnya, harga saham kalikan revenue tahun kelima adalah sebesar 5 kali, maka nilai perusahaan kalian adalah 5 kali pendapatan kalian di tahun kelima gitu. Misalnya di tahun kelima pendapatan kalian 5 juta US dollar, berarti nilai perusahaan kalian diasumsikan sebesar 25 juta US dollar di tahun kelima itu. Nah, oleh sebab itu dengan hitungan di bawah ya, maka seorang venture capital dengan hitungan investasi 2 juta itu harus mendapatkan 29,7% saham kalian. Nah, kalian bisa hitung mundur. Berarti 29,7% sama dengan 2 juta. Ya, kalian bisa hitung post money valuation kalian adalah berapa, ya kan? Gitu. Itu hitung mundur ya teman-teman. Kalian bisa atik, agak tricky. Tapi logikanya ini kok gampang kok, karena dibalik aja, makanya jadi kelihatan susah. Nah, metode berikutnya adalah book value method. Ini yang tadi saya bilang sebagai asset based valuation. Nah, jadi ini ada definisinya di slide, teman-teman bisa baca aja ya kan. Jadi book value ini adalah selisih antara total aset sama total liability gitu. Berarti book value ini adalah total, ini intinya nih ya. Book value adalah total dari nilai aset perusahaan yang pemegang saham akan terima jika perusahaan tersebut dilikuidasi karena bangkrut ya. Asetnya dijual-jual, setelah dijual dapat berapa, ya udah pemegang saham dapat sesuai persentase kepemilikan saham. Itu namanya book value. Nah, ada kalanya book value juga disebut dengan net asset value, di mana total aset perusahaan dikurangi dengan intangible asetnya. Jadi kan aset itu ada dua ya, ada intangible yang berwujud dengan yang tidak berwujud. Kalau yang berwujud itu bangunan, kendaraan, komputer dan lain sebagainya. Kalau yang tidak berwujud itu merek, brand, paten, sebagainya. Itu kalau ketika perusahaan bangkrut itu nggak ada nilainya, nggak ada nilai. Jadi dikeluarkan dari buku. Lalu yang berikutnya ini asset based valuation juga. Nah, namanya liquidation value. Nah, liquidation value adalah metode di mana perusahaan dinilai ketika sudah divonis bangkrut. Nah, hal-hal yang berharga dan dihitung pada metode ini berfokus pada yang tangible asset aja, ya real estate, peralatan, persediaan, ataupun yang bisa dijual dalam waktu singkat. Lalu, menurut metode ini, seluruh intangible asset adalah sesuatu yang tidak berharga ketika proses likuidasi perusahaan itu berlangsung. Karena apa? Karena kalaupun ada yang berharga, itu pasti udah dijual duluan sebelum dia dinyatakan bangkrut, gitu. Ya gitu. Nah, lalu apa bedanya sama metode yang sebelumnya, yang book value method? Nah ini, jadi
kalau liquidation value gitu, karena jika sebuah perusahaan akan menjual asetnya karena proses likuidasi, maka biasanya nilai yang didapat dari penjualan itu biasanya berada di bawah book value-nya. Karena apa? Karena liquidation value itu adalah nilai real ketika perusahaan itu dilikuidasi. Kalau book value itu adalah nilai teoritis saja. Ketika perusahaan mau dilikuidasi ini kira-kira segini, tapi kenyataannya biasanya nggak mencapai itu. Karena kenyataannya inilah liquidation value method. Karena apa? Karena biasanya untuk menjual aset-aset perusahaan itu kan biasanya ada biaya-biayanya, apalagi namanya proses likuidasi kan ada proses penanganannya gitu ya, itu untuk biaya penanganan hukum dan sebagainya, makanya aset-asetnya pasti dijual lebih rendah daripada book value-nya gitu. Nah, kalau kata Ben Graham ini kalau kalian suka investasi, kalian pasti kenal yang namanya Ben Graham gitu. Nah, ini kalau kata dia, liquidation value measures what the stockholders could get out of the business, while the book value measures what they have put into the business gitu. Jadi liquidation value itu harga untuk pemegang saham itu ngeluarin dananya dari bisnis itu. Kalau book value itu justru ketika seorang investor itu menaruh sahamnya, itulah yang dia dapat book value-nya. Nah, ini kita ada yang namanya comparable transaction. Yang ini masuk jenis relative valuation ya. Jadi membandingkan perusahaan target dengan perusahaan lain yang sudah diketahui nilainya dengan indikator yang sama gitu. Jadi ya tadi ya teman-teman ya, pakai analogi rumah ya. Jadi, kalian mau harga suatu rumah, tapi kalian dengan menggunakan perbandingan rumah lain yang di dekat-dekat situ, rumah nilai gitu, yang udah terjual gitu. Berapa harga jualnya, berapa spesifikasi rumah, dari situ kalian bisa mengira-ngira, oh rumah yang ini pasti sekian gitu. Kalau contoh di sini, ini misalnya kalian punya bisnis marketplace, gitu. Kalian mau menghitung value dari bisnis marketplace kalian, ya udah kalian bandingkan aja sama Bukalapak. Kebetulan kan Bukalapak ini kan baru IPO, baru publik ya kan, karena publik makanya nilai sahamnya bisa diketahui banyak orang gitu. Nah, ini misalnya kalian ingin membandingkan marketplace bisnis kalian dengan Bukalapak dengan menggunakan indikator kunjungan web bulanan gitu. Nah, kayak gitu. Ya udah. Nah, jadi katakanlah ada data, kalian dapat data kalau kunjungan web bulanan Bukalapak per kuarter pertama di tahun 2001 itu sebesar 34,14 juta, dan market cap per 4 Oktober kemarin itu sebesar 86 triliun. Berapa nih bisnis value dari marketplace saya dengan indikator pengunjung bulanan saya sebesar 20.000 gitu. Nah, kalian bisa bisa hitung tuh kan pakai matematika sederhana. Nah, ini namanya comparable transaction method. Ya, ini biasanya agak tricky karena kalian harus pinter-pinter milih indikator yang paling sesuai. Ya, jadi tantangannya adalah kalian milih pembandingnya dan kalian milih indikatornya. Nah, jangan sampai salah milih pembanding dan jangan sampai salah milih indikator. Lalu, nah yang ini kita masuk ke dalam ini yang namanya valuasi intrinsic valuation. Kalian ngelihat menilai suatu bisnis dengan menggunakan dengan melihat sisi fundamental suatu bisnis. Gitu. Yang namanya bisnis itu pasti dia didirikan untuk menjadi sebuah mesin uang ya kan. Bisnis itu kalau nggak menghasilkan laba ya bukan bisnis namanya gitu. Suatu saat bisnis pasti akan menghasilkan laba, makanya saya tadi bilangnya mesin uang. Nah, metode DCF inilah yang mengukur nilai suatu bisnis berdasarkan cash flow yang didapatkan oleh bisnis tersebut tiap tahun gitu. Jadi
ketika tiap tahun dapat, ketika tiap tahun laba berarti kan cash flow-nya positif terus. Nah, dari cash flow yang positif itu kalau disetarakan dengan nilai saat ini, itu berapa nih? Katakanlah ada yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga cash flow-nya minus, tapi di tahun-tahun selanjutnya plus. Itu nanti kalau tarik ke belakang itu berapa ininya, akumulasinya gitu. Nah, ini adalah metode bagi saya ini adalah metode favorit ya. Karena apa? Karena pertama karena metode-metode yang lain itu sangat tinggi subjektivitasnya ya, walaupun ujung-ujungnya setiap valuasi bisnis adalah valuasi yang subjektif gitu, tapi seenggaknya dengan metode ini kita sedikit lebih kuantitatif sehingga asumsi-asumsi perhitungan lebih menjadi terstruktur dan ada justifikasinya, ada alasan rasional di balik angka-angka nilai tersebut gitu. Kayak gitu. Dan ini termasuk salah satu metode yang populer ya, analis ketika akan melakukan valuasi bisnis. Nah, yang metode populer berikutnya yang tadi yang comparable itu, yang kita nyari pembanding, nyari indikator. Biasanya analis dan saya juga jika menghitung nilai suatu perusahaan itu pakai dua metode sekaligus. Nanti nilainya tinggal combine aja, itu dicari rata-ratanya kayak gitu. Nah, tapi masalahnya ya, meskipun DCF ini metode yang bisa dibilang yang lebih kuantitatif daripada metode lain, ini metode DCF ini jarang cocok digunakan untuk menilai bisnis startup. Ya karena apa? Ya karena pertama dari metodenya aja udah kelihatan ya, dia akan menghitung cash flow, free cash flow itu uang yang tersisa ketika di akhir periode, di akhir tahun. Setiap tahun tuh pasti ada kan uang yang tersisa untuk sebuah bisnis, itu namanya free cash flow. Itu uang itu kan biasanya dikumpulkan, dimasukkan ke dalam ekuitas. Nah, itulah ke dalam balance sheet perusahaan. Itulah mengapa makin tahun, dari tahun ke tahun, kalau perusahaannya bagus, ekuitasnya semakin meningkat, dan dengan otomatis shareholder value atau nilai pemegang saham itu juga semakin meningkat kalau perusahaan sehat. Nah, kenyataannya kan untuk banyak startup kan ya banyak kan, tahun kedua sampai tahun kelima, kan ada 10 tahun 15 tahun pun tetap rugi gitu, saking sampai kita susah untuk memprediksi ini kapan perusahaan ini akan untung. Ada kan yang ada. Nah, ini metode DCF ini nggak cocok untuk dipakai mengukur valuasi startup yang kayak gitu. Dan satu hal yang paling penting, metode DCF ini digunakan ketika ada asumsi going concern. Apa sih going concern? Jadi going concern itu adalah asumsi kalau perusahaan itu akan beroperasi terus-menerus sepanjang tahun sampai infinite, sampai tak terhingga, sampai kiamat. Itu asumsi yang harus dipenuhi dari awal gitu. Makanya metode DCF ini cocok untuk perusahaan, untuk digunakan ketika mengukur perusahaan-perusahaan yang memang sudah lama berdiri, ya 10 tahun, karena mereka asumsi going concern-nya udah teruji gitu, dan nggak cocok untuk startup gitu. Karena ya kalian tahu lah ya, teman-teman kan founder startup bagaimana sih umurnya gitu. Karena kita nggak tahu kan di tahun berikutnya startup kita masih ada atau enggak. Ya saya sih mendoakan startup teman-teman ini bisa menjadi besar semuanya gitu. Nah, yang jelas untuk DCF metode ini kurang cocok untuk digunakan untuk mengukur valuasi startup. Tapi kalau saya bilang ini adalah metode yang lebih kuantitatif dibandingkan metode-metode lain, sehingga biasanya perhitungan
dengan metode DCF ini memiliki kepercayaan yang lebih kuat di mata para analis-analis gitu, yang lain gitu. Ya, gitu. Kalau kalian kalian bisa baca bisa tonton ininya video pelatihan dasar-dasar valuasi bisnis yang di-share sama Mbak Nike tadi, itu di mana saya menjelaskan apa sih discounted cash flow itu. Ya ini ya seperti ini, misalnya kita memprediksikan cash flow perusahaan sebuah bisnis dalam 5 tahun ke depan dengan discount rate sebesar 10%. 10% itu maksudnya adalah nilai uang kan itu selalu tergerus ya dari tahun ke tahun karena ada inflasinya gitu. Nah, itu inflasi itu katakanlah itu adalah pemotong nilai uang. Nah, WACC ini itu sudah termasuk inflasi dan risiko-risiko bisnis yang lain dikumpulkan menjadi WACC. Itu namanya discount rate kalau di discounted cash flow. Kalian tonton video ini aja, nanti kalian pasti mudah-mudahan paham sih. Jadi ilustrasinya free cash flow seperti ini. Jadi misalnya di tahun ke-0 investor ini keluar 5 juta untuk mendanai bisnis ini, dan di tahun ke-1 bisnis menghasilkan free cash flow atau cuan lah ya sebesar 120.000. Di tahun kedua 300.000, di tahun ketiga 525.000, tahun keempat 721 ini. Nah, dan ini kita di tahun kelima sebesar 857. Nah, dan terminal value-nya, di tahun ke-6 perusahaan mendapatkan free cash flow sebesar 900.088 rupiah. Nah, terminal value-nya kita ini dulu dari free cash flow tahun pertama kita tarik ke tahun ke-0 ke masa ini. Jadi 120.000 tadi menjadi 109.000. Nah, nih lalu di free cash flow tahun kedua yang 300.000 ini ditarik ke tahun ke-0 jadi 297 ya. Kalian pakai yang ini aja gitu. Nah, terus ini lalu yang tadi 525 ditarik ke tahun ke-0 jadi 394.000. Lalu yang free cash flow tahun keempat sebesar 721 ditarik ke tahun ke-0 jadi 493. Free cash flow tahun kelima ditarik tahun ke-0 jadi 523.000 gitu kan. Nah, nanti ada terminal value yaitu free cash flow tahun ke-6 dibagi discount rate-nya 10%, 9 juta. Jadi nilai perusahaannya dengan investasi 5 juta di awal menjadi ya. Nah, ini. NPV net present value-nya 5 juta. IRR-nya atau ROI-nya atau expected return yang diperoleh oleh si investor itu 14,9 tahun. Itu ini ilustrasi aja ya, ilustrasi. Nggak usah terintegrasi sama hitung-hitungannya. Sebenarnya hitung-hitungannya gampang kok, apalagi Excel. Itu cuma formula singkat aja. Gitu. Itu discounted cash flow method ini salah satu metode valuasi yang paling populer di kalangan analis selain yang tadi comparables itu. Nah, metode terakhir adalah First Chicago Method. Ini dia kan gini, biasanya saya ketika melakukan perhitungan valuasi perusahaan, saya pasti ada analisis sensitivitas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bagaimana sih pengaruh dari perubahan variabel ini terhadap nilai perusahaan. Variabelnya banyak, ada katakanlah harga produk, kalau naik sekian persen, berapa valuasinya naiknya. Kalau biaya atau biaya produksi, kalau biayanya naik sekian persen, berapa persen penurunan nilai perusahaan. Itu analisis sensitivitas kayak gitu. Nah, First Chicago Method itu juga kayak gitu. Jadi mereka dibagi per skenario ya. Jadi ada base case skenario-nya, ada normal case skenario, ada worst case skenario gitu. Nah,
di best case scenario itu dia menghasilkan nilai value perusahaan seberapa besar, di worst case scenario di seberapa besar, dan normal case scenario-nya itu berapa besar value-nya. Plus dikali probability masing-masing case gitu. Nah, ketemulah nilai enterprise value. Nah, untuk initial value base case-nya berapa, normal case-nya berapa, worst case-nya berapa, itu biasanya pakai DCF atau atau variable. Tapi biasanya pakai DCF sih yang lebih cocok. Karena kan lebih matematis ya kalau DCF. Jadi kita bisa kelihatan ininya pengaruh, katakanlah pengaruh peningkatan harga produk terhadap nilai perusahaan, pengaruhnya peningkatan harga biaya produksi terhadap nilai perusahaan, kayak gitu. Pakai DCF, DCF gitu teman-teman. Nah, lalu itu udah metode-metodenya, udah teman-teman gak usah. Ini kadang-kadang ada investor datang ke kalian ngasih uang, ngasih ini, itu nggak cuma untuk ditukarkan dengan ekuitas atau saham, ada juga yang lain gitu. Jadi nggak cuma satu instrumennya. Jadi ada yang investor datang ngasih dana ke kalian, tapi bentuknya obligasi konversi. Apa sih obligasi konversi? Jadi obligasi itu pinjaman gitu. Katakanlah sebesar sekian juta, sekian miliar gitu. Tapi tenor jangka waktunya katakanlah 5 tahun. Nah, kalau kalian itu pertama memberlakukan dana itu sebagai pinjaman. Jadi kalian harus bayar bunganya, kalian harus balikin duit ininya gitu. Tapi yang namanya startup kan kadang-kadang nggak menentu ya. Kadang-kadang mungkin kalian nggak bisa bayar. Nah, ketika kalian nggak bisa bayar, kalian nanti si investor akan mengkonversikan pinjaman tadi menjadi saham. Ada yang kasih konversi, ada yang bagi hasil. Jadi dia datang nawarin dana untuk diinvestasikan ke bisnis kalian, tapi dia minta berapa persen dari kalian. Ada yang seperti itu. Biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan modal ventura yang sifatnya syariah gitu. Atau ya terus ada pembiayaan lain-lainnya, banyak kok instrumennya, bukan cuma datang ke kalian menawarkan dana dan imbalan saham, nggak cuma itu aja. Nah, ini ada beberapa dokumen ya, ini mulai menuju ke bagian-bagian yang mungkin menurut kalian membosankan, tapi sayangnya ini yang salah satu yang krusial, yang penting. Dan nanti kalian ya, apalagi kan kalian kalau bisnis kalian sudah berbentuk PT, nah itu nanti udah berbadan hukum, udah ya harus terlibat sama administrasi yang banyak. Nah, oleh sebab itu kalian harus paham gitu apa dokumen apa aja yang harus kalian persiapkan gitu. Atau kalian harus sepakati, harus tantangani apa aja sih ya. Ini ada SSA atau share subscription agreement. Ini adalah kayak perjanjian jual beli saham antara investor yang mau menyuntikkan modal dengan perusahaan kalian yang mengumpulkan saham itu. Ada ini itu namanya share subscription agreement atau SSA atau shareholder agreement. Nah, ini ketika sudah ketika si investor itu sudah membeli saham perusahaan kalian, barulah di situ ada yang namanya shareholder agreement. Ada kesepakatan lain. Di sini apa aja ya kayak hak kewajiban masing-masing pihak lah ya gitu. Jadi ini kalian bisa baca ya, hubungan antar pemegang saham, menetapkan ketentuan yang mengatur penerbitan dan pengalihan saham, tata kelola perusahaan. Dan ada juga yang shareholder menanamkan dana, dapat sekian persen saham, tapi dengan agreementnya bisa menempatkan seorang direktur dan seorang dewan komisaris dan sebagainya. Itu tertuang di shareholder agreement. Ada juga ya dokumen-dokumen lain ya kayak loan, kalau misalnya
dananya pinjaman atau CB itu kan convertible bond dan yang lain-lain. Kalau yang IPO juga ada dong. Jadi kalian tuh sebenarnya ya tadi ya manusia-manusia hebat ya, karena kalian selain memikirkan bisnis kalian, memikirkan produk, memikirkan market, pasar, dan kompetitor, memikirkan aspek legalnya jangan lupa, apalagi kalau bisnis kalian PT ya, dan nanti tiba-tiba ujuk-ujuk ada investor yang mau menanamkan dananya di perusahaan kalian, ya kalian harus paham yang kayak gini nih gitu. Makanya kalau punya teman yang di bidang legal atau itu, kalian bisa banyak colong ilmunya dari mereka. Nah, ini ada apa sih yang ada di dalam SSA itu? Poin-poinnya apa aja, keterangannya apa aja gitu kan. Ini aja lah, aku singkat aja lah, nanti kalian bisa dapatkan materinya di Mbak Nika. Kalau ini SHA kan, shareholder agreement, ini apa aja sih poin-poinnya, dari komposisi manajemen yang tadi saya bilang itu kan, apa bisa shareholder itu, apa investor yang baru masuk menawarkan menempatkan salah seorang utusannya untuk jadi direktur, untuk jadi komisaris. Bagaimana aturan pembagian dividennya, bagaimana hak suaranya kalau misalnya ada perbedaan pendapat dan mau diselesaikan lewat voting dan sebagainya. Ada di shareholder agreement. Nah, ini ada yang non competition, non solicitation, atau lock up itu kayak gimana, ada perjanjiannya. Makanya kalian nanti jangan kaget ya, jangan kaget ketika nanti ada, memang sudah ada investor yang tertarik di bisnis kalian dan ingin menawarkan suntikan dana. Nah, ketika kalian dihadapkan oleh dokumen-dokumen perjanjian kayak gitu, kalian jangan kaget gitu. Nah, oke. Sekian materinya, diskusinya. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau gimana gitu, silakan. Ini materinya udah selesai. Kembalikan ke Mbak Nika ya, Mbak. Mbak Nika masih mute. Halo Mbak Nika, atau ada teman-teman TSA lain? Bentar. Mbak Septi masih ada? Atau teman-teman ada pertanyaan, silakan sambil nunggu mbak-mbaknya merespon. Nggak ada yang ini ya, menjelaskan bisnisnya ya. Saya padahal pengen ini nih, pengen tahu bisnis kalian tuh apa aja sih. Siapa tahu bisa jadi inspirasi. Halo, ya teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, langsung tutup aja. Kebetulan udah jam 9. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di luar forum aja kan, kebetulan kita satu grup WA kan. Oke. Ya, berarti untuk materi pada hari ini bisa kita cukupkan ya Mas ya. Nanti misalkan tiba-tiba nanti kepikiran ada pertanyaan, bisa langsung chat di grup WA atau mungkin kalau misalkan mau chat pribadi bisa ya Mas ya. Ya bisa, bebas kok. Oke. Ya, jadi mungkin bisa saya cukupkan untuk pelatihan pada malam hari ini. Terima kasih. Nanti video recording dan materi akan kita kirimkan insya Allah besok pagi, video dan lainnya kita kirimkan semuanya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup pada pelatihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua. Terima kasih ya.